kita jangan ngandelin kuasa gelap. Jangan datang kepada berhala-berhala, dukun-dukun, peramal, tukang tenung, feng shui, dan lain sebagainya untuk cari hoki istilahnya. Banyak kan orang itu mau bangun rumah, mau jual rumah, panggil orang-orang yang punya kekuatan gaib, doa ke dukun, macam-macam. Ambil tanah, disimpan supaya dijampi-jampi nular kayanya orang. Pasang air mancur supaya rezeki jalan terus. Bahkan saya lihat banyak di toko-toko pasang patung kucing yang tangannya gini-gini itu. Saya tanya, ini patung kucing buat apa? Katanya untuk datangin hoki, rezeki. Ulangan 18 ayat 10 bilang gini, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan sampai kita datang ke peramal, dukun, orang kuat, orang pintar, apalah namanya, untuk cari kekayaan. Imamat 19 ayat 26b bilang, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Imamat 19 ayat 31 bilang, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Penyembahan berhala, mencari rezeki kepada roh-roh gelap merupakan kekejian bagi Allah. Jangan sampai kita menyembah kepada berhala demi harta. Ada orang-orang yang mencari pesugihan ke dukun, pergi ke tempat-tempat yang katanya keramat, membawa persembahan, duduk di bawah pohon, nungguin daun jatuh dari pohon keramat itu untuk disimpan daunnya di dompet, katanya biar dompetnya tebal. Datang ke dukun-dukun untuk disemprot, disembur-sembur pakai air, dikasih minum ini dan itu, bawa pulang, doain apa lalu dibawa pulang disimpan, disembayangi. Ada yang kemarin cerita sama saya, nyolong tanah dari rumah orang kaya, lalu tanahnya disimpan katanya supaya kekayaannya nular. Dan yang lucunya katanya harus dicolong, gak boleh ketahuan sama yang punya. Lalu memanggil feng shui untuk mengarahkan pintu mana, meja ngadep mana yang hoki. Minta nasihatnya sama orang-orang sakti. Air mancur harus terus mengalir supaya rezeki ngalir terus. Harus ada yang bikin patung ikan, lukisan ikan, katanya supaya rezeki lurus-lurus. Macem-macem. Dengar baik, susah payah gak menambahi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kata firman Tuhan. Siapa yang menjadi andalan kita biasanya jadi tempat ketergantungan kita. Kita akan takut kehilangan orang yang kita andalkan, dan kita akan hormat sama orang yang kita andalkan. Kita akan baik-baikin mereka, bawain sesembahan supaya ngambil hatinya. Biarpun gak dimakan, bawain makanan terus. Biarpun gak butuh, dikasih hadiah terus. Kenapa? Orang-orang yang menjadi tempat ketergantungan yang kita andalkan, biasanya kita takut kehilangan dan kita hormatin dan kita baik-baikin. Mari lakukan hal yang sama kepada Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.